مرحبا أهل النوادي. Keutamaan Qiyamul Lail. Ada satu ayat menceritakan ya, semua orang-orang yang memang mendapatkan kedudukan di sisi Allah dinukil oleh ulama dalam kitab Tajul A'ras yang menafsirkan ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangunlah untuk kalian hidupkan dengan ibadah sunnah, maka semoga kalian mendapatkan magom yang mulia di sisi Allah. Memang ini ayat sebenarnya khusus Nabi. Magaman mahmuda itu gak ada yang miliki kecuali hanya Rasulullah SAW. Pangkat yang paling mulia itu hanya Nabi. Makanya dalam tafsir dikatakan yang dimaksudkan magaman mahmuda itu adalah syafaatnya Nabi. Tapi bukan berarti kita menyempitkan tafsirannya hanya sebatas itu, karena di ayat yang lain ketika Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di waktu malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila, wahai yang berselimut bangunlah. Al-muzammil, Nabi tidak tidur waktu itu, tapi disuruh bangun. Rasulullah SAW sudah melaksanakan sholat tahajud sebelum adanya 5 waktu untuk umatnya. Makanya di penghujung ayat menjelang akhir-akhir ayat dikatakan Nabi sholat bersama orang-orang yang bersamanya. Innallaha ya'lamu an taquma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui engkau bangun di waktu malam dengan orang-orang yang bersamanya. Nah, ini berarti apa? Waktu tersebut waktu yang paling istimewa, sehingga Nabi katakan da'bus sholihin min qablikum. Semua para nabi punya kebiasaan yang sama, tengah malam sholat. Semua para nabi dan semua para aulia. Gak ada seorang wali melainkan pasti menghidupkan malamnya dengan sholat, dengan ibadah. Yang hebat ini wanita, namanya Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Ia kan satu tempat tinggal dengan Fir'aun. Ibadahnya yang ia lakukan sembunyi-sembunyi. Bisa dibayangkan tengah malam bersama Fir'aun, waktu malam tetap dia gunakan untuk sholat. Bagaimana caranya? Yang penting tidak ketahuan Fir'aun. Dan doanya luar biasa doanya. Beliau punya doa terabadikan di dalam Al-Quran. Idh qalat Rabbi ibni li indaka baita fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumi zalimin. Ini doa waktu selesai sholat. Jadi dalam keadaan yang bisa mengancam jiwanya, karena kalau Fir'aun tahu dia ibadah kepada Allah dihukum mati. Tapi tidak pernah ia tinggalkan sholat itu. Satu rumah, satu kamar, tapi Allah jaga, Fir'aun gak bisa menyentuh. Tiap kali Fir'aun ingin menyentuh, mohon maaf ini dalam tafsir-tafsir klasik disebutkan, impoten. Ada hasrat ingin menyentuh Sayyidah Asiyah, impoten. Sehingga beliau terjaga sampai meninggal masih suci, masih bersih. Maka Nabi katakan bahwa dia adalah wanita terbaik sealam jagat raya. Salah satu wanita terbaik sealam jagat raya, Imra'atu Fir'aun. Coba perhatikan doanya, luar biasa doanya. Ini orang-orang yang sudah level hakikat tuh, kalau bahasanya tuh. Dia katakan begini, ya Allah, bangunkan padaku di sisimu satu rumah di dalam surga. Ini para ulama mengatakan sebenarnya Sayyidah Asiyah bintu Muzahim, beliau bukan minta rumah terlalu murah di surga, tapi yang beliau minta indaka, di sisimu ya Allah.
Tapi karena malu meminta sesuatu yang terlampau istimewa, terlampau tinggi. Lihat orang-orang soleh ya, punya rasa malu sama Allah. Kita ini kadang-kadang gak punya malu. Udah ibadahnya kurang, mintanya banyak. Terus mau minta cepat-cepat dikabulkan lagi. Kalau lambat sedikit protes, ya Allah kenapa gak dikabulkan? Ya orang soleh gak kayak begitu. Lihat wanita yang soleh, yang Nabi sudah memberikan satu garansi bahwa ini wanita terbaik, salah satu wanita terbaik sealam jagat. Mau minta dekat kepada Allah masih malu-malu, masih merasa gak pede. Makanya dalam doanya bilang, ya Allah tolong bangunkan ya untukku di sisimu satu rumah di dalam surga. Tujuannya bukan rumah, tujuannya ingin dekat denganmu di surga ya Allah. Tapi ia selingi dengan rumah. Nah ini menunjukkan begitu tingginya kenikmatan di surga itu adalah seorang hamba bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Nah, insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi kajian kita tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan menghidupkan atau solat di waktu malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syaqilan mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.